Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pendengar pengajian Keluarga Maslahat LKKNU yang saya hormati dan saya muliakan, terutama para pengurus LKKNU dan juga para kader-kadernya yang selalu setia untuk terus menebarkan kemaslahatan di dalam keluarga, yang ini satu agenda penting untuk membangun peradaban dunia. Karena nggak mungkin peradaban dunia akan maslahat, akan manusiawi dan adil tanpa ada keluarga yang adil pula, dan tanpa keluarga yang baik untuk semua anggota keluarganya. Karena itu apa yang dilakukan oleh teman-teman LKKNU ini adalah satu perjuangan, bukan sekedar untuk NU, tetapi juga untuk umat manusia di dunia ini. Baik para pendengar sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya diminta oleh panitia untuk memberikan satu paparan yang mungkin itu soal pengasuhan anak dalam pengelolaan keluarga maslahat di tengah pandemik COVID-19 ini. Ini menurut saya penting, topik ini, karena selama masa pandemi COVID-19 ini, saya kira kita sama-sama tahu dan mengalami, kita banyak di rumah, kerja di rumah, belajar di rumah, dan tentu saja anak-anak banyak di rumah. Dan ini adalah satu kesempatan yang luar biasa antara orang tua dengan anak-anak bisa berkumpul, bisa belajar bersama, bisa beribadah bersama, dan juga bisa melakukan aktivitas bersama. Lah, tetapi penting juga kita ketahui soal bagaimana cara pandang keislaman soal ini. Disinilah saya ingin mencoba memberikan paparan sedikit yang mungkin tidak terlalu asing, tapi bisa menyegarkan kembali ingatan kita tentang pengasuhan anak dalam pengelolaan keluarga maslahat ini. Para hadirin sekalian, para pendengar yang berbahagia, sebelum saya menjelaskan tentang pengasuhan anak, mungkin saya ingin menyegarkan kembali, yang ini mungkin sudah sering disampaikan oleh para pembicara dan narasumber sebelumnya, tentang apa itu keluarga maslahat. Ini keluarga maslahat adalah keluarga, istilah yang khas untuk NU. Yang lain menggunakan keluarga sakinah, ada keluarga sejahtera, tetapi NU menggunakan keluarga maslahat. Pasti punya filosofi, punya paradigma, dan punya argumentasi tersendiri tentang keluarga maslahat ini. Baik, karena pembicaraan pengasuhan anak ini dalam konteks keluarga maslahat, maka saya ingin menyampaikan apa itu keluarga maslahah. Al-usrah as-solihah wal muslihah. Kira-kira gitu. Keluarga yang solih dan muslihah, dan memberikan kebaikan kepada orang lain. Keluarga yang maslahat dan memberikan kemaslahatan kepada orang lain. Keluarga yang baik dan memberikan kebaikan kepada orang lain. Keluarga yang adil dan selalu memperjuangkan keadilan pada orang lain. Keluarga yang bahagia dan juga membahagiakan kepada orang lain. Inilah keluarga maslahat. Jadi bukan sekedar baik untuk dirinya, tetapi juga baik untuk orang lain. Ini keren sekali. Saya menyebut keluarga maslahah atau al-usrah as-salihah wal muslihah itu enggak mungkin akan terwujud kalau tidak ada as-sakinah
was-sa'adah. Tidak ada ketentraman, tidak ada kedamaian dan kebahagiaan di situ. Karena itu keluarga maslahah pasti keluarga yang damai, keluarga yang tenang, tentram dan bahagia serta membahagiakan. Ini sebagaimana saya sebutkan tadi. Dan kalau dalam Al-Qur'an untuk bisa mencapai as-sakinah dan as-sa'adah, ini agak mungkin tanpa ada ar-rahmah dan al-mawaddah atau tanpa ada al-mawaddah war-rahmah. Cinta, kasih sayang suami dan istri, kasih sayang suami kepada istrinya, kasih sayang istri kepada suaminya, inilah yang akan memupuk as-sakinah was-sa'adah yang nanti akan berujung kepada keluarga maslahah. Nah, ini penting menurut saya dan saya kira ini sudah maklum semuanya. Saya ingin mungkin sudah sering disampaikan oleh para narasumber dan pembicara sebelumnya. Untuk bisa menciptakan keluarga maslahat ada 4 pondasi yang tidak bisa dihilangkan. Dan pondasi ini sebetulnya sudah ada di dalam ajaran-ajaran Islam dan bahkan dalam Al-Qur'an maupun hadis sering disebutkan. Pertama, untuk bisa mewujudkan ini, memunculkan ada ar-rahmah, al-mawaddah, lalu menghasilkan as-sakinah was-sa'adah sebagai keluarga yang maslahat, pertama harus meyakini bahwa perkawinan adalah mitsaqun ghalidhon. Apa mitsaqun ghalidhon? Mitsaqun ghalidhon adalah satu perjanjian yang kuat. Kenapa disebut mitsaqun ghalidhon, perjanjian yang kuat? Karena kita menikah dengan pasangan kita bukan semata-mata karena relasi kemanusiaan, tetapi juga ada Tuhan di situ. Kita ketika menikah menyebut kalimat Allah. Kita ketika menikah dengan seizin Allah. Dan disitulah kita sebetulnya telah diikatkan oleh, bukan sekedar oleh manusia, tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jodoh kita. Makanya disebut sebagai mitsaqun ghalidhon. Ikatan yang sangat kokoh, ikatan yang sangat kuat. Karena perkawinan adalah ikatan yang sangat kokoh dan kuat, maka tentu saja tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dirapuhkan hanya oleh kepentingan-kepentingan yang sifatnya praktikal dan pragmatis. Ini pertama kita harus meyakini bahwa perkawinan adalah mitsaqun ghalidhon. Ikatan yang kokoh, yang diikat bukan sekedar oleh nilai-nilai sosial kemanusiaan, tetapi juga ada nilai-nilai ketuhanan dan teologis di situ. Allah hadir dalam perkawinan kita. Karena itu kita harus mempertanggungjawabkannya bukan sekedar di hadapan pasangan dan keluarga atau masyarakat, tetapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus pilar yang kedua yaitu az-zawaj, yaitu pasangan. Ingat, ketika kita menikah, ketika kita sudah berkeluarga, harus sadar bahwa kita telah berpasangan. Kita tidak hidup sendiri, tetapi ada pasangan kita. Laki-laki punya pasangan perempuan, perempuan punya pasangan laki-laki. Lah, laki-laki dan perempuan ini berbeda. Baik dari struktur biologisnya, mungkin juga budayanya, kebiasaannya, apalagi kalau kita menikah dengan suku yang berbeda, dengan daerah yang berbeda, dengan pendidikan yang berbeda, semuanya berbeda. Tetapi bagaimana mengelola perbedaan ini di dalam satu atap rumah tangga? Inilah satu tantangan yang disebut dengan az-zawaj. Bahwa kita adalah pasangan. Karena itulah kata Gusmus, Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, beliau mengatakan bahwa perkawinan adalah satu pembelajaran toleransi yang paling nyata dan paling dekat dengan kita. Kalau kita nggak bisa toleran terhadap pasangan kita, maka kehancuran rumah tangga sudah di depan mata kita. Inilah, kita harus sadar bahwa kita dalam hidup berkeluarga, itu ada pasangan kita, az-zawaj. Yang ini berbeda dengan kita, latar belakangnya berbeda, kebiasaannya berbeda, disitulah kita harus bisa bagaimana
mengelola perbedaan itu untuk satu kebaikan dan kemaslahatan. Terus pilar yang ketiga adalah al-mu'asyarah bil ma'ruf, yaitu pergaulan, saling mempergauli dengan cara yang baik. Lah, ini sebenarnya saling berkaitan antara mitsaqun ghalidhun, az-zawaj, al-mu'asyarah bil ma'ruf, nanti yang terakhir ada asyura. Ini 4 hal ini saling berkait satu sama lain. Jadi mitsaqun ghalidhun itu harus sadar bahwa itu adalah ada az-zawaj di situ. Lalu kemudian az-zawaj harus mu'asyarah bil ma'ruf. Saling memperlakukan pasangan itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang patut, dengan cara yang memang bisa diterima oleh tradisi di situ. Nah, ini penting. Karena itu kita harus sadar, bukan sekedar sadar diri terhadap kedirian, tetapi juga harus sadar dengan lingkungan kita. Ada tradisi di situ, ada budaya di situ, dan kita harus memperlakukan, saling memperlakukan dengan cara yang ma'ruf. Nah, ini penting. Di sini ada aspek kemanusiaan. Karena memang laki-laki dan perempuan, suami dan istri yang telah menikah dan membangun keluarga sebetulnya adalah satu ikatan kemanusiaan. Karena itu harus memperlakukannya dengan cara manusiawi. Memperlakukannya dengan cara yang adil. Memperlakukannya dengan cara yang ramah dan dengan cara yang patut secara tradisi dan budaya di mana kita berada. Ini pilar yang ketiga. Pilar yang keempat adalah asyura. Asyura ini mungkin lebih teknikal, tapi bukan sekedar teknikal, ini paradigmatik. Artinya ketika kita menganggap bahwa kita ini pasangan adalah az-zawaj, dan ini adalah mitsaqun ghalidhun, lalu kemudian kita harus saling memperlakukan dengan cara yang baik, maka harus ada musyawarah di situ. Ada musyawarah. Kalau nggak ada musyawarah, maka yang akan terjadi adalah intimidasi. Yang terjadi adalah ikrah, pemaksaan. Nah, disinilah penting ada prinsip-prinsip yang saya sebut di bawah ini. Mau tidak mau untuk mewujudkan dan menghadirkan pilar itu dalam keluarga maslahah, maka ada musyarakah, kerjasama. Saling bekerja. Saling membantu. At-ta'awun, saling menolong. Al-mubadalah, kesalingan. Jadi ini yang menurut saya penting, prinsip-prinsip ini. Karena nggak mungkin ada mu'asyarah bil ma'ruf, juga ada asyura, kalau kita tidak melakukan musyarakah, ta'awun, dan mubadalah dalam segala bentuknya. Karena memang perkawinan ini adalah untuk saling, bukan sekedar saling menikmati, tapi juga saling mencintai, saling membahagiakan, saling melengkapi kekurangannya, saling menyadari kedirian dan juga harapan-harapannya. Kalau kesalingan ini sudah terwujud, kerjasama ini sudah terwujud, tolong menolong ini sudah terwujud dalam perkawinan, maka inilah pilar tadi yang saya sebutkan akan muncul. Dan ini mau tidak mau harus at-taradhi wal ittifaq. Ada kesukarelaan dan kesepakatan antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri. Di mana kesepakatan dan kerelaan ini muncul, harus ada musyawarah. Musyawarah tidak mungkin bisa jalan kalau tidak ada mu'asyarah bil ma'ruf. Mu'asyarah bil ma'ruf hanya mungkin terjadi kalau kita menyadari bahwa kita adalah hidup berpasangan. Dan hidup berpasangan ini akan kokoh kalau kita menyadari bahwa ini adalah diikat, bukan sekedar ikatan sosial, tapi juga ikatan teologis. Inilah keluarga masalah yang kita maksud. Lah, bagaimana kaitannya dengan pengelolaan anak? Nah, disinilah sebelum saya ngomong tentang pengelolaan anak, bagaimana posisi anak sebetulnya dulu? Ini penting. Pertama, saya ingin mengatakan, anak yang dilahirkan, ini adalah anak kita. Anak pemilik sperma, yaitu ayah, laki-laki, dan juga pemilik ovum, ibu.
Artinya anak ini adalah anak bersama suami dan istri, ayah dan ibu. Benar nggak? Nggak mungkin kan kalau misalnya laki-laki punya sperma, terus kemudian tidak ada ovum, nggak mungkin jadi anak. Atau sebaliknya, perempuan punya ovum, tidak ada sperma, nggak mungkin jadi anak. Lah, pertemuan antara sperma dan ovum, inilah yang kemudian menghasilkan anak. Tetapi jangan lupa, tidak semua pertemuan antara sperma dan ovum menjadi anak, ini adalah ada kehendak Allah. Biiznillah. Karena itu kita harus memosisikan anak sebagai pemberian dan amanah Allah. Kenapa? Karena banyak pertemuan antara sperma dan ovum tidak menghasilkan apa-apa. Tidak menghasilkan anak maksud saya. Lah, karena itu anak di situ ada campur tangan Allah. Anak adalah pemberian dan amanah Allah. Karena ini bukan semata-mata ikhtiari. Bukan semata-mata usaha manusia. Tetapi ada takdir di situ. Ada amanah di situ. Dan ada pemberian yang ini sebetulnya kita tidak memiliki kemampuan untuk itu. Karena itulah anak harus kita posisikan sebagai pemberian dan amanah Allah. Karena itu bagi keluarga yang belum mempunyai anak, atau mungkin tidak dikaruniai anak oleh Allah, nggak usah kecewa. Karena Allah akan memberikan amanah yang lain. Dan kemudian nggak usah meratapi. Karena anak ini adalah amanah dan pemberian Allah. Karena itulah yang punya anak harus menjaga anak ini sebagai bagian dari amanah Allah. Sama halnya dengan kehidupan kita ini. Sebagai Abdullah dan sebagai Khalifah fil ardh. Ini amanah. Nah ini pertama yang harus kita sadari. Anak ini adalah anak kita bersama. Bukan anaknya laki-laki, juga bukan anaknya perempuan. Karena ada musyarakah di situ. Ada ta'awun di situ. Dan ada mubadalah di situ. Tetapi juga ada kehendak Allah di situ. Karena itu amanah Allah melekat pada keberadaan anak. Nah, karena itu apa yang harus dilakukan? Oleh karenanya, tentu saja tanggung jawab pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan. Tanggung jawab suami dan istri. Tanggung jawab ayah dan ibu secara bersama-sama. Bukan hanya dilimpahkan ke ibu saja yang melahirkan, sudah melahirkan, ditimpakan untuk mengelola anak, mengasuh anak, menyusui, dan seterusnya itu, sementara laki-laki sama sekali tidak cawe-cawe. Atau bahkan laki-lakinya hanya menganggap tugas saya hanyalah mencari nafkah. Tidak pernah menyentuh anak sama sekali. Tidak pernah menggendong anak sama sekali. Tidak pernah bermain-main dengan anak sama sekali. Tidak pernah mendidik anak sama sekali. Tidak. Atau sebaliknya, anak diserahkan kepada bapaknya. Karena alasannya adalah, ini kan tanggung jawab bapak seluruhnya. Anak bagian dari nafkah yang menjadi kewajiban laki-laki. Karena itu kemudian ibunya mau menyusui aja harus meminta upah. Atau kemudian tidak mau menyusui. Karena bagi dia menyusui akan merusak struktur tubuhnya. Menurut saya ini tidak benar. Justru menyusui menurut pandangan medis sangat sehat. Dan bahkan harus. Bahkan kalau bisa menyusui haulaini kamilain liman arada ayyutimma radha'ah, itu sangat bagus menurut kesehatan. Nah, disinilah saya ingin mengatakan, ini yang disebut dalam fikih namanya hadonah, al-hadonah. Hadonah adalah ar-ri'ayah wal himayah wat tarbiyah. Ini secara bahasa. Maksudnya apa? Ri'ayatul tifli wa tadbiru umurihi wa himayatuhu wal wilayatu alaihi. Ini yang disebut dengan hadonah. Dengan pemeliharaan anak. Yaitu kita bertanggung jawab orang tua, laki-laki dan perempuan, suami dan istri, ayah dan ibu, untuk apa? Pertama, ri'ayatut tifl. Untuk memelihara anak ini. Memelihara apa? Ya memelihara kesehatannya.
perkembangannya mulai dari anak-anak hingga dewasa, dan memelihara dari ancaman-ancaman yang lain, baik ancaman fisik maupun rohani. Ini kewajiban orang tua. Juga watadbiru umurihi. Kita harus melayani, memfasilitasi seluruh kebutuhannya. Anak juga punya kebutuhan sebagaimana kita. Karena dia adalah manusia yang tumbuh kembang. Hanya bedanya kalau kita sudah punya kedewasaan, sudah punya kemampuan yang bisa mandiri, sementara anak belum karena masih dalam proses pertumbuhan. Disinilah penting ada fasilitasi dan pelayanan dari orang tua. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Wal wilayatu alaihi. Dan kita harus menjadi wali. Kalau misalnya anak melakukan sesuatu yang dia tidak bisa mampu, karena anak juga subjek hukum. Dia memiliki hak dan kewajiban. Dan anak juga sudah bisa memiliki hak kepemilikan kalau dia dapat warisan. Lalu kemudian dia tidak bisa mentasarufkan, tidak bisa mengelola, maka kita menjadi walinya. Kita menjadi wakil dari anak itu untuk hal-hal yang sifatnya muamalah. Inilah saudara-saudara sekalian, pentingnya hadonah, pengelolaan anak. Nah ini yang menurut saya penting untuk disadari oleh kita semua sebagai bagian dari apa yang nanti harus dilakukan. Lah ini, kemana sebetulnya pengasuhan anak ini harus dilakukan? Sebetulnya sederhananya begini. Kita melakukan pengasuhan anak, ini kan untuk menjadikan anak ini solih, solihah, atau muslih, muslihah. Saya menggunakan tadi, al-usrah, as-solihah, wal muslihah. Jadi anak pun harus kita ciptakan sebagai anak yang solih. Dan anak yang solihah, atau muslih dan muslihah. Ini kata-kata solih dan muslih, atau solihah dan muslihah ini sudah mencakup semuanya ya. Karena di dalam hadisnya disebut sebagai al-waladus solih. Maka artinya mereka sudah orang yang baik, orang yang patut, orang yang alim secara keilmuan, orang yang bijaksana, orang yang adil, orang yang bisa bersikap manusiawi, orang yang bermanfaat, manfa'uhum linnas. Ini yang mungkin ke situ tujuan kita mengasuh anak. Apa? Orang tua harus bisa mengantarkan anak untuk menjadi seperti itu. Inilah yang disebut dengan hadonah. Siapa yang melakukan hadonah? Ya suami dan istri. Bapak dan ibu. Ayah dan ibu. Laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya. Yang ini saya sebut tadi ada di situ ada prinsip musyarakah, prinsip ta'awun, mubadalah, tarodi, dan ittifaq. Ini mau tidak mau. Nah, ini nggak bisa hanya diserahkan kepada salah satunya. Tetapi harus keduanya. Lah, hadirin para pendengar sekalian yang saya hormati. Ini penting. Seringkali pengasuhan anak ini ribut karena persoalan siapa yang paling berhak, siapa yang paling mampu. Nah, disinilah menurut saya penting untuk melakukan pembagian tugas dan peran antara laki-laki dan perempuan. Disinilah at-taradi wal ittifaq, kesukarelaan dan kesepakatan dilakukan. Silakan mungkin bisa membagi peran. Siapa yang berada di bawah dan siapa yang berada di atas. Siapa yang di dalam dan siapa yang di luar. Siapa melakukan apa, tetapi semuanya ini harus saling mendukung, saling melengkapi dan saling untuk mewujudkan apa yang diharapkan sebagai anak kita. Karena anak ini adalah amanah Allah. Anak ini adalah pemberian Allah yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Bahkan bukan sekedar di akhirat, di dunia pun akan dipertanggungjawabkan. Baiknya anak adalah baiknya kita. Jeleknya anak adalah jeleknya kita. Nah, disinilah saya kira penting. Saya ingin menyebut ini. Ingat ya, ini tanbihat. Pertama, ini yang penting lagi ya sebelum nanti kita
masuk ke hal yang praktikal. Anak ini adalah masa depan kita. Benar nggak? Anak ini masa depan kita. Coba aja kita ingat-ingat. Hidup ini terbatas. Ya, mudah-mudahan kita paling usia panjang ya. Ya, sepanjang-panjangnya usia manusia mungkin 80-90. Ya, ada yang 100 tapi jarang sekali, tapi pada umumnya antara 60-an lah. 60-70 itu udah bagus. Lalu pertanyaannya, siapa yang akan meneruskan perjuangan kita? Siapa yang akan meneruskan apa yang sedang kita rintis hari ini? Siapa yang akan mewarisi ilmu-ilmu, karya-karya, peradaban yang kita torehkan, dan harta benda yang sudah kita peroleh ini? Lagi-lagi jawabannya adalah anak. Karena itu anak adalah masa depan kita. Ini sama sekali tidak mengabaikan bagi teman-teman yang belum atau tidak dikaruniai anak. Ada cara lain. Nanti anak ini ada anak biologis, ada anak ideologis, dan juga ada anak sosial. Ini istilah sosiologis saja ya, nggak usah terlalu dipersoalkan. Kalau anak biologis tentu saja anak yang lahir dari sperma dan ovum kita, itu biologis. Biasanya ada kemiripan karena ada gen yang turun di situ. Tetapi ada anak ideologis. Mungkin dia secara biologis bukan anak kita, tetapi kita bisa mendidiknya, kita bisa mengajarinya, dia sebagaimana cara pandang dan pemahaman kita dan pengetahuan-pengetahuan serta gerakan-gerakan perjuangan yang kita inginkan. Itu anak ideologis. Juga anak sosial. Anak sosial itu artinya mungkin kita tidak memilikinya. Kita tidak memilikinya, tetapi kemudian anak itu kita pelihara. Kita santuni, kita didik sebagaimana yang lain. Dan ini juga bisa menjadi bagian akan kita warisi. Lah, karena warisan ini bukan semata-mata urusan harta benda, tetapi juga ada warisan keilmuan, warisan peradaban, dan warisan karya sosial. Ini, saudara-saudaraku sekalian. Juga yang perlu diingat lagi adalah anak adalah cerminan orang tuanya. Betul nggak? Bukan sekedar pada aspek fisik, aspek mental, tetapi juga dalam banyak hal. Saya sering kaget kadang. Kalau secara fisik jelas ya, kelihatan. Loh kok mirip ya seperti di cloning. Tetapi juga anak ini meniru perilaku orang tuanya. Meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Meniru apa yang diperbuat oleh orang tuanya. Nah, karena itu, kalau kita mengharapkan anak kita menjadi soleh, solihah, maka kita sendiri harus soleh dan solihah. Kalau kita mengharapkan anak kita harus muslih dan muslihah, maka kita sendiri harus muslih dan muslihah. Karena anak akan melihat kita, akan melihat orang tuanya. Nah, inilah penting. Meskipun saya tidak mengatakan bahwa anak tidak bisa lebih baik daripada orang tuanya. Bisa. Tetapi juga sebaliknya anak bisa lebih buruk dari orang tuanya. Bisa. Tergantung bagaimana pengasuhan ini dilakukan. Kalau pengasuhannya itu baik, pengasuhannya itu tepat, dan pengasuhannya itu sesuai dengan nilai-nilai dan cita-cita yang kita tanamkan, maka insya Allah akan menghasilkan produk anak yang baik dan maslahat untuk kita semua. Dan ini tidak mungkin terjadi kalau orang tuanya selalu bertengkar. Orang tuanya selalu berkonflik. Dan orang tuanya tidak at-tarodi wal ittifaq. Tidak musyarakah. Tidak ta'awun. Dan tidak mubadalah. Nah, ini harus dilakukan.
Juga hal yang perlu diingat lagi adalah anak-anak belajar dengan melihat. Ini bukan sekedar melihat sebetulnya, juga mendengar dengan panca inderanya, meskipun nanti kemudian diolah dengan akalnya. Karena ada akal, mereka punya akal, tapi akalnya belum sempurna. Tetapi yang paling sering anak belajar dengan melihat, dengan mendengar, dan dengan merasakan dari orang-orang yang berinteraksi dengannya. Ini penting. Saya ingin mengatakan anak-anak belajar dari lingkungan di sekitarnya. Anak-anak belajar dari lingkungan di sekitarnya. Karena itu betul, ada yang mengatakan bahwa keluarga adalah al-madrasatul ula. Keluarga adalah sekolah yang paling utama dan pertama. Disinilah pentingnya keluarga maslahah. Nah ini penting. Kita nggak mungkin bisa menciptakan keluarga maslahah kalau kita mengabaikan posisi anak. Kita mengabaikan bagaimana anak ini diasuh. Karena ini berpengaruh terhadap keluarga kita. Lah, saya ingin memberikan beberapa tips yang ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mungkin juga tips ini hanya sekedar mengingatkan apa yang sudah sering kita pelajari, sering kita dengar, dan mungkin juga sudah kita lakukan dan kita teladankan kepada anak. Ini prinsip-prinsip pengasuhan anak ya. Ada banyak sebetulnya. Sudah banyak buku-buku, kitab-kitab yang menjelaskan soal ini. Tapi saya akan mencoba menyederhanakannya dengan mengambil beberapa referensi yang ini mungkin bisa bermanfaat buat kita semua. Pertama, saya tadi mengatakan bahwa anak-anak belajar dari lingkungan di sekitar kita. Makanya nggak usah kaget ya. Kalau anak itu tinggal di pesantren, maka ya dia akan melihat bagaimana pesantren itu dilakukan. Kalau ada orang ngaji, dia pasti akan cenderung mengaji. Kalau ada orang sholat, dia akan sholat. Ini juga sama. Kalau anak-anak itu di rumah, tolonglah kalau kita sholat, kita ngaji, kita makan dengan cara yang baik, anak dilibatkan. Kalau kita sholat, anak dilibatkan. Meskipun mereka belum sempurna bagaimana caranya sholat. Karena dia belum tahu bagaimana caranya sholat yang benar dan sesuai dengan syariat Islam. Tapi harus dilibatkan. Kalau kita ngaji, anak-anak juga harus kita ajak. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, anak-anak harus kita lakukan. Harus kita ajak dan libatkan. Karena disitulah proses pembelajaran. Bahkan ada satu teori yang mengatakan pendidikan anak ini bukan dimulai sejak dia lahir, tetapi sejak di dalam kandungan. Karena itu ketika dalam kandungan, kita perlu mendidik ke anak dengan cara yang baik. Sentuhan tangan kita ke perut ibu kita yang atau istri kita yang sedang hamil, mengandung, itu adalah bagian dari kasih sayang. Kalau kita sering mengaji dan anak mendengarkan, konon itu juga sudah satu pendidikan. Nah ini, apalagi kalau itu sudah lahir di tengah-tengah kehidupan kita. Dia akan lebih tajam lagi untuk belajar dengan masyarakat di sekitarnya. Karena itu benar apa kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa innama abawahu yuhawidanihi aw yunasyiranihi aw yumajjisani. Anak-anak itu sebetulnya memiliki fitrah, potensi, memiliki kecakapan yang itu sebetulnya sama diberikan oleh Allah. Ada modal kemanusiaan yang diberikan oleh Allah. Dikasih akal, dikasih perasaan, dan dikasih hati. Tetapi fa innama abawahu, orang tuanya lah yang kemudian bisa mengembangkan potensi, bisa mengembangkan modal kemanusiaannya ini. Dia bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk, tergantung bagaimana kita mengelola, merawat, dan mendidiknya. Ini, saya kira ini. Baik, coba kita lihat ini satu persatu ya. Bila anak sering dikritisi, ia akan belajar menyalahkan orang lain.
Nih, kalau misalnya anak ini sering dikritisi oleh kita kritik terus. Pakaianmu kok begitu? Cara makanmu begitu. Tapi kita tidak ngasih keteladanan contoh yang baik. Terus kemudian kalau dia melakukan sesuatu yang kita tidak cocok, langsung dikritik dan seterusnya itu. Ini sesungguhnya adalah bagian dari pendidikan kita kepada anak. Kalau kita sering mengkritiki anak, mengkritik tanpa memberikan penjelasan dan pembenaran dan keteladanan, maka ia sesungguhnya sedang belajar menyalahkan orang lain. Kalau misalnya sering dilakukan ini oleh orang tuanya, maka dia saat dewasa akan banyak menyalahkan orang lain. Yang kedua, jika anak sering dipuji, maka ia akan belajar menghargai orang lain. Ini kebalikannya. Kalau anak ini sering dipuji, dikit-dikit dipuji, walaupun salah kemudian dipuji. Oh, bagus nak, kamu sudah mencoba. Tetapi mungkin akan lebih baik kalau dengan cara tidak seperti itu. Begini caranya. Tapi dipuji. Apapun yang dia lakukan, apalagi kalau dapat prestasi dan melakukan perbuatan baik, harus kita afirmasi dan apresiasi. Karena disitulah ia akan belajar menghargai orang lain. Lah, ini yang saya sebut tadi, anak itu adalah pantulan, cerminan orang tuanya. Pantulan pengasuhnya, pantulan orang yang mendampinginya. Lah, kalau anak ini sering dipuji, sering dikasih apresiasi, maka ia akan belajar menghargai orang lain. Ini penting banget ini. Begitu juga kalau apabila anak ditunjukkan pada kebencian, ia akan belajar kelahi. Nah ini. Makanya penting banget nih. Kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai orang yang mau tidak mau akan berinteraksi dan bersentuhan dengan anak. Ini kalau anak ini sering dimarahin oleh kita. Kita sendiri sering benci ke dia karena perilakunya atau mungkin tidak pernah ngasih apresiasi. Bukan sekedar oleh kita tapi juga oleh orang lain misalnya. Maka ini sesungguhnya kita sedang mengajari mereka untuk berkelahi, berkonflik dan kemudian membenci orang lain. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi. Kalau ini terjadi, maka ini sesungguhnya kita sedang melakukan investasi buruk untuk masa depan kita dan masa depan peradaban manusia ini. Ini kira-kira itu. Terus sebaliknya, jika orang tua jujur pada anak, nah ini penting, kejujuran. Maka anak akan belajar makna keadilan. Orang tua itu harus jujur pada anak. Tidak boleh bohong. Dan juga tidak boleh membohongi. Ini seringkali. Atas nama kebaikan anak lalu kita membohongi. Ini sebetulnya nggak baik. Karena kebohongan itu pasti akan terungkap. As-sidqu yahdi ilal birra. Wal birra yahdi ilal jannah. Jadi kejujuran ini menunjukkan kepada kebaikan. Dan kebaikan ini akan menunjukkan kepada surga. Lah, anak kalau orang tuanya sering bohong atau kemudian membohongi dan kemudian satu waktu anak itu tahu bahwa itu adalah kebohongan, ini dia akan menelusuri mengapa orang tua kita berbohong. Lah, tapi sebaliknya kalau kita belajar jujur, apapun kita jelaskan kepada anak dengan cara yang baik. Kalau misalnya kita nggak punya uang misalnya, yang seharusnya anak tidak perlu tahu, menurut aku jelaskan. Nak, Bapak sedang tidak punya uang. Atau Ibu sedang tidak punya uang, karena uangnya kemarin baru kita belanjakan untuk satu keperluan itu. Sehingga, kalau kamu butuh uang, mungkin Bapak bisa ngasih, tetapi tidak sekarang. Jujur saja. Saya kira dengan kejujuran anak akan paham dan akan mengerti. Disitulah dia akan belajar makna keadilan. Dia akan belajar makna kejujuran. Dia akan belajar secara tidak langsung tindakan anti korupsi. Karena korupsi itu berangkat dari kebohongan. Berangkat dari kecurangan. Dan ini jangan sampai terjadi pada anak-anak kita.
Bila anak terlalu sering ditertawakan, maka dia akan berubah menjadi pemalu. Nah, ini penting. Bila anak terlalu sering ditertawakan, dia akan berubah menjadi pemalu. Karena itu jangan pernah mentertawakan anak. Beda antara tertawa dengan mentertawakan. Kalau tertawa ya itu alami. Boleh dan harus ya. Masa orang nggak boleh tertawa. Tetapi tidak boleh mentertawakan. Apalagi sering mentertawakan anak. Dia selalu ditertawakan. Baik maupun buruk ditertawakan. Karena menertawakan ini bisa juga negatif dalam pandangan anak. Nah, kalau ini dilakukan terus-menerus, maka dia akan menjadi pemalu. Karena dia akan takut. Waduh, nanti ditertawain. Wah, nanti gini. Akhirnya dia potensinya akan terpendam. Dan anak tidak bisa bebas leluasa untuk mengekspresikan potensinya tadi, fitrahnya tadi. Yang sebetulnya ini sudah ada pada diri anak. Kemudian jika anak merasa aman, dia akan belajar mempercayai orang lain. Ini penting, keamanan. Dia harus selalu memperoleh keamanan dan jaminan aman. Karena dari jaminan ini, dia akan belajar mempercayai orang lain. Gak mungkin anak yang hidup dalam tekanan, di pressure, lalu kemudian akan muncul kepercayaan orang lain. Yang ada adalah kecurigaan kepada orang lain. Nah, karena itulah penting. Kita harus menjaga keamanan dan selalu menunjukkan rasa aman kepada anak. Supaya dia percaya kepada kita, kepada orang tuanya, dan juga kepada orang lain. Bila anak terlalu sering dibuat malu, ia akan belajar untuk selalu merasa bersalah. Nah ini. Kalau dia tidak aman, kalau dia tadi selalu ditekan, maka dia akan tidak percaya kepada orang lain. Atau kemudian kalau dia sering ditertawakan, maka dia akan jadi pemalu. Kalau anak ini sering dibuat malu, ini bukan pemalu, dibuat malu. Dibuat malu itu misalnya kalau dia melakukan kesalahan, lalu diceritakan kepada orang lain, diumumkan di depan orang lain, mempermalukan kira-kira. Maka ini akan pembelajaran bagi anak, dia akan selalu merasa bersalah. Dan ini nggak boleh terjadi. Karena sesungguhnya manusia ini bisa salah, bisa benar. Jangan terus-menerus merasa bersalah. Kalau dia terus-menerus merasa bersalah, yang terjadi adalah minder, inferior, dan kemudian selalu menyalahkan diri sendiri. Dan ini juga tidak baik, karena akan menutup potensi dan juga kemampuan dia yang sesungguhnya dia memiliki kemampuan yang sama dengan yang lain. Kemudian jika anak diberikan dorongan semangat dengan rutin, dia akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Ini saudara-saudara sekalian. Karena itu penting, kita harus selalu memberikan dorongan kepada anak. Dorongan semangat. Dan ini harus rutin, bukan sekali, 2 kali. Tapi terus-menerus, hampir tiap hari. Karena dari semangat inilah menjadi energi bagi dia untuk bisa bergerak dan justifikasi. Nah, kalau ini terus-menerus dilakukan, dorongan semangat ini, maka dia akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Confidence. Dia memperoleh justifikasi, pembenaran, dan kemudian memperoleh kebenaran dalam arti yang positif ya. Artinya dia, ini yang harus saya lakukan. Ternyata orang tua, pengasuh, guru, dan orang lain juga memberikan hal yang sama. Menyetujui dan mendorong saya untuk melakukan ini. Ini akan terbangun satu konfidensi. Bila anak terbiasa dilindungi, dia akan belajar telaten dan sabar. Nah, ini penting. Sabar ini ternyata ada pembelajarannya. Bukan muncul tiba-tiba. Kenapa ada orang yang sabar, ada orang yang tidak sabar? Mungkin ini juga bagian dari pendidikan ketika kita masih anak. Orang yang sabar dan telaten itu biasanya selalu dilindungi. Jadi tidak dikejar-kejar, tergopoh-gopoh sehingga kemudian dia melakukan pekerjaan atau kegiatan yang asal-asalan saja. Ini akan berbeda dengan udah nggak apa-apa nak,
Yang penting kamu selesai dan perbuatan itu baik. Lalu kemudian dia memberikan kenyamanan, memberikan merasa ada payung di situ. Nah, disitulah dia akan telaten dan sabar. Nah, ini penting teman-teman sekalian. Juga jika anak diberikan dukungan, dia akan belajar percaya pada kemampuannya sendiri. Jika anak diberikan dukungan, dia akan belajar percaya pada kemampuannya sendiri. Belajar dukungan ini penting ya. Dukungan artinya support. Ayo, kamu bisa, kamu mampu kok, gitu. Maka dia akan percaya pada kemampuannya sendiri. Tapi kalau kemudian kita sudah, aduh nak, kamu ini kok begitu sih, nggak kayak temanmu itu. Wah, ini sudah dia akan sudah tidak percaya pada dirinya sendiri dan kemudian mungkin bisa jadi akan putus asa. Jika anak hidup di dalam atmosfer persahabatan dan merasa bahwa orang lain membutuhkannya, maka dia akan belajar menemukan cinta. Nah, ini. Penting ini ar-rahmah al-mawaddah tadi, al-mawaddah war-rahmah. Cinta dan kasih. Ini ternyata ada hubungannya dengan pendidikan masa anak. Jika anak hidup dalam atmosfer persahabatan, bukan permusuhan, dan merasa orang lain itu membutuhkannya. Nah ini, dibutuhkan dan membutuhkan itu juga penting. Maka dia akan belajar menemukan cinta di situ. Kenapa menemukan cinta? Karena cinta muncul dari sentuhan kemanusiaan, sentuhan persahabatan, dan kemudian merasa bahwa kita itu dibutuhkan dan orang lain membutuhkan kita dan kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Lah, inilah nanti akan tumbuh cinta. Cinta itu tumbuh ya karena kita merasa dibutuhkan. Teman-teman juga mungkin merasakan ya dalam kehidupan berinteraksi dengan lawan, dengan pasangan. Kenapa kita cinta? Karena kita merasa dibutuhkan. Dan mereka butuh kita, dan kita sadar. Dan kita bisa memberikannya dengan cara yang baik dan itu bermanfaat untuk mereka. Maka itulah cinta. Jangan pernah membicarakan hal buruk kepada anak. Jangan pernah membicarakan hal buruk tentang anak, baik di depannya maupun di belakangnya. Ini penting sekali. Banyak sekali orang tua ini. Dia kalau misalnya anaknya itu hebat, diceritakan di depan anaknya kepada orang lain. Begitu juga kalau jelek, dia marah-marahin anaknya di depan orang lain. Ini pelajaran yang buruk sekali. Jangan sampai terjadi. Jangan pernah membicarakan hal buruk tentang anak, baik di depannya maupun di belakangnya. Nah ini, hal buruk ya. Baik di depan maupun di belakangnya. Karena apa? Cerita buruk ini bisa menjadi problem bagi anak. Kalau itu salah, dia akan merasa dipermalukan, bahkan bisa menjadi semacam kutukan dari orang tuanya karena itu diceritakan pada orang lain. Terus fokus untuk merawat hal-hal baik dalam diri anak, sehingga tidak ada tempat hal buruk yang bersemayam di dalam diri anak. Kita harus fokus pada hal-hal yang baik. Jangan pernah menyisakan hal-hal yang buruk sehingga masuk ke dalam diri anak. Ini menurut saya penting sekali. Karena itu kita harus selalu muslih, solih, solihah, muslihah. Supaya anak juga akan memperoleh cipratan itu. Selalu mendengar dan menjawab pertanyaan anak atau permintaan mereka saat mereka menghampiri Anda. Kalau anak itu datang, menceritakan sesuatu atau mengadu sesuatu, kita harus mendengarnya. Dan kalau dia bertanya, kita harus menjawabnya. Bila perlu secepatnya, supaya anak merasa bahwa dia terlayani dan terfasilitasi oleh kita. Jangan sampai dia sudah menghampiri, minta tolong, mau mengadu, menceritakan sesuatu, sementara kita sibuk dengan pekerjaan kita. Ini akan membuat kesan yang buruk kepada anak. Dan ini akan menjadi pembelajaran yang buruk juga kepada anak. Hormati anak saat ia membuat kesalahan. Maka ia akan mampu memperbaiki kesalahannya dalam waktu singkat. Nah ini, namanya aja anak, bisa salah, bisa benar.
Kalau salah, jangan disalahkan. Tapi dihormati. Wah, kamu sudah bagus, nak. Nah, tetapi, misalnya gitu. Dikasih contoh mana yang benar. Mana yang perlu diperbaiki. Dia akan dengan mudah untuk bisa memperbaiki. Tetapi tadi kalau ada kepercayaan kepada kita. Sebagai orang tua maupun sebagai pendamping dan orang yang mengasuhnya. Selalu siap saat anak membutuhkan bantuan atau pendampingan. Dan menyingkir saat anak memiliki semua yang ia butuhkan. Jangan lakukan apa yang sudah bisa dilakukan oleh anak. Tapi sebaliknya, kita harus siap untuk melakukan pendampingan, asistensi, bantuan, kalau anak itu belum bisa dan dia membutuhkannya. Kita harus selalu melakukan itu. Tetapi sekali lagi, jangan melakukan apa yang sudah bisa dilakukan oleh anak. Karena itu, dia akan merasa bahwa kemampuannya tercerobot atau diambil oleh orang lain. Sehingga mereka bisa jadi tidak percaya diri bahwa seolah-olah apa yang dia bisa lakukan kemudian tidak bisa dipercaya oleh orang itu. Ini penting. Bantu anak untuk menguasai segala hal sejak dini. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memastikan bahwa dunia di sekitar mereka dipenuhi dengan cinta, kedamaian, dan kasih sayang. Ini penting banget nih. Bantu anak untuk menguasai segala hal sejak dini. Karena apa? Karena ini bisa memastikan bahwa dunia di sekitar mereka dipenuhi dengan cinta, kedamaian, dan kasih sayang. Bantulah anak kita dalam segala hal. Jangan pernah dibatasi pada fun-fun tertentu, pada bidang-bidang tertentu. Karena anak ini ibarat lautan, mereka sangat luas dan bisa menjelajahi segala bidang kehidupan dan kemampuan ini. Karena itu jangan pernah dibatasi dengan hal-hal semacam ini. Ini harus diberikan keleluasan yang tinggi, yang besar, supaya mereka sadar bahwa dunia ini luas dan dipenuhi dengan cinta, kedamaian, dan kasih sayang. Lalu selalu tampilkan, nah ini yang terakhir, selalu tampilkan sopan santun yang baik di depan anak. Tunjukkan pada anak bahwa dia bisa menjadi yang terbaik semampu mereka. Kita harus menampilkan sopan santun di depan anak. Jangan sampai kemudian kita sendiri bersifat kasar kepada anak. Atau kemudian kita sendiri tidak bisa menghargai anak. Kalau kita mau menjadikan anak itu menjadi orang yang memiliki akhlak karimah, maka kita sendiri harus berakhlak karimah. Lah, ini penting supaya apa? Supaya mereka juga bisa do the best sesuai dengan kemampuan mereka. Dia bisa melakukan yang terbaik untuk kemampuannya. Para hadirin sekalian, para pendengar, ini mungkin beberapa tips yang mungkin sering kita dengar, tetapi penting juga disegarkan kembali dalam konteks pengasuhan anak. Jadi mengasuh anak itu sama aja dengan mengasuh diri kita sendiri. Karena apa yang kita lakukan itu berbalik kepada anak. Berbalik kepada anak-anak kita dan orang-orang yang kita didik. Lah, saya ingin mengatakan ini semua harus dilakukan musyarakah, mubadalah, ta'awun antara istri dengan suami, antara laki-laki dan perempuan, antara ibu dan ayah. Enggak mungkin ibunya baik, sopan santun, melakukan prinsip-prinsip ini semua, sementara ayahnya enggak, maka anak akan bimbang. Atau sebaliknya, anaknya melakukan halal, orang tuanya, ayahnya melakukan ini semua, sementara ibunya sebaliknya, maka anak justru akan bimbang. Disinilah perlu ada keselarasan, keserasian, kebersamaan antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, ayah dan ibu, agar mereka bisa, anak-anak ini bisa menemukan satu keteladanan yang utuh dan sempurna. Karena inilah menurut saya wujudan dari amanah Allah kepada kita. Ingat satu hadis Nabi yang mengatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Nabi, saya diutus oleh Allah semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Lah, artinya kita juga berkewajiban di sini. Kita mengantarkan anak kita menjadi orang yang memiliki makarimal akhlak.
Lah, orang yang sudah makarimal akhlak, nggak usah dikhawatirkan. Dia insya Allah akan solih, solihah, atau muslih dan muslihah. Karena inilah sebetulnya inti dari ajaran Islam. Bukan sekedar pada keyakinan, bukan sekedar pada perkataan, tetapi yang paling penting adalah perbuatan dan mewujudkan perbuatan itu menjadi karya nyata dalam peradaban umat manusia. Lah, kalau ini dilakukan, saudara-saudara dan para pendengar sekalian, insya Allah keluarga yang kita idam-idamkan sebagai keluarga maslahah, sebagai keluarga yang muslihah, sebagai keluarga yang bahagia dan membahagiakan, sebagai keluarga yang selalu menebarkan kasih sayang kepada anggotanya maupun orang lain, insya Allah akan terwujud. Saya kira ini satu hal yang penting. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Dan di masa pandemi COVID-19 ini, prinsip-prinsip semacam ini menjadi sangat penting. Dan inilah momentumnya. Kapan lagi kita akan melakukan ini? Kalau bukan sekarang. Dan siapa lagi kalau bukan kita yang akan melakukan ini? Kitalah, jangan menunggu orang lain. Kita adalah guru pertama dan utama bagi anak-anak. Kita adalah teladan pertama dan utama bagi anak-anak. Karena itulah kita wujudkan keluarga maslahah, keluarga sakinah yang dipenuhi dengan mawaddah dan rahmah melalui pengasuhan anak, perawatan anak, pendidikan anak yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip yang tadi saya jelaskan ini. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menambah pengetahuan kita, semangat kita, dan juga kesungguhan kita untuk terus mengokohkan keluarga maslahat, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Itu saja, akhirul kalam, wal afwa minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wa huwal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.